Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, kemarin saya sudah upload video tentang cara mengerjakan tes dan survei MPLS Ramah 2026. Ini tugas sekolah dan tugas murid atau wali murid. Dan di video ini ada yang komentar atau ada yang japri ke saya, Bang, gimana sih untuk tes kebugaran dan juga pengukuran fleksibilitas? Ya, jadi ini nanti akan kita bahas pengukuran tinggi badan, berat badan, fleksibilitas badan. Sebenarnya ada denyut jantung juga. Denyut jantung dan fleksibilitas badan. Jadi kita akan menguploadnya sampai ya, sampai mengupload ya, mengupload fleksibilitasnya seperti apa, cara ngisinya juga seperti apa. Nah, ini alurnya, sebenarnya agak bolak-balik ya teman-teman ya, tapi saya sudah buat sesederhana mungkin biar teman-teman itu paham ya. Jadi pertama ini teman-teman, pertama silakan, saya buka browsernya bagi jadi 2 aja ya, biar teman-teman bisa lihat teksnya sambil lihat, proses pelaksanaannya. Yang pertama, buka web MPLS Ramah Cerdas Berkarakter. Jadi silakan teman-teman ketik aja MPLS Ramah ya. Nah, pilih yang cerdas berkarakter, ini nih, yang cerdas berkarakter. Kemudian langkah kedua, klik lihat selengkapnya di berita, instrumen tes dan sistem pendukung MPLS Ramah. Nah, kalian ke sini. Oh, kalau menu atas ini yang videonya kemarin saya jelaskan yang ini ya, cara mengerjakan tes dan survei ya, itu menunya ini. Tapi kalau yang ini nih, instrumen tes dan sistem pendukung MPLS Ramah itu ada di bawah. Kalian scroll aja. Nah, ini dia menunya. Instrumen tes dan sistem pendukung MPLS Ramah. Di sini ada menu selengkapnya. Kalian klik ini. Lihat selengkapnya, ya. Nah, selanjutnya klik menu instrumen MPLS Ramah di atas yang ada drop down-nya. Cari asesmen kebugaran nomor 4. Nah, di sini nih. Di sini kalian klik. Nah, di sini pilih yang nomor 4, asesmen kebugaran. Kita klik. Nah, sehingga akan muncul asesmen kebugaran, lalu baca petunjuk di menu alur kegiatan tiap proses. Yang pertama, kita ukur tinggi badan dan berat badan untuk mencari IMT. Nah, ini IMT. Indeks massa tubuh untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya. Jadi di sini alur kegiatannya di sini nih ada alur kegiatan dibuka ya. Jadi, ini untuk mengukur tinggi badan, berat badan ya tinggal diukur gampang ya. Tapi untuk melihat hasil IMT-nya nih, itu ada rumusnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Jadi, silakan teman-teman buat data di Excel untuk menghasilkan IMT. Kalian bisa download file dari Ngapakpedia. Jadi saya sudah buat file sederhana seperti ini teman-teman ya. Ada IMT dan nanti di sheet 2 ada denyut jantung. Kita ke IMT dulu. Jadi contoh di sini ada siswa 1, siswa 2, siswa 4 dan siswa 5 misalnya ya. Di sini kalian cukup nginput berat badan sama tinggi badan aja ya. Misalnya siswa satunya berat badannya dalam kilo ya, 45 ya. Kemudian tinggi badannya dalam meter ya, tinggi badan dalam meter misalnya 1,4 gitu ya. Nanti ini IMT-nya akan otomatis karena saya sudah membuat rumus seperti yang dianjurkan ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Nah, ininya juga akan interpretasi skor dan hasilnya akan otomatis. Nanti kalian tinggal masuk-masukkan saja begini. Ya 30, ada yang 30 kilo tingginya 1,2 misal. Kemudian ada berat badannya 25 gitu, tapi tinggi badannya 1,4 dan seterusnya. Kemudian untuk melihat IMT-nya kalian blok aja nih, di blok ya, tiga-tiganya di blok, kalian letakkan di pojok kanan bawah seperti ini sampai tanda plus warna hitam, kalian drag, set. Nah, ini ya. Jadi IMT-nya kelihatan, ini 12,7 ternyata gizi buruk dan ini butuh kekurangan berat badan, kalian bisa lebarkan seperti ini, double klik. Nah, kekurangan berat badan dan tingkat berat, ya. Jadi, silakan diisi sesuai data siswa kalian, ya, diisi saja. Nanti yang ini nih, jangan dirubah bagian yang ini. Kalian tinggal lock saja seperti ini,
scroll ke bawah. Nah, kalau error seperti ini ya karena belum diisi ya. Misalnya di sini ada 45 kilo, tingginya 1,7. Nah, berarti gizi buruk, kekurangan berat badan gitu, teman-teman ya. Kemudian ada 45 tapi tingginya 1,4. Nah, ini gizi baik standar gitu, teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman silakan nanti di-download filenya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengukuran denyut jantung. Nah, untuk pengukuran denyut jantung di sini ya. Jadi di pertemuan pagi ceria, cek denyut jantung dan tes fleksibilitas. Di sini alur kegiatannya sama kita lihat ya. Jadi, di sini pengukuran denyut jantung diukur 2 kali, sebelum senam dan sesudah senam. Jadi, guru ya, guru menyiapkan jam, guru menyiapkan murid, kemudian guru mengarahkan murid dicek sama muridnya langsung, tapi sebaiknya dicek sama gurunya ya, kalau SD sama TK dicek sama gurunya ya. Jadi, dalam 15 detik nih, detik ke-15 dan tanda berhenti, ya. Jadi, dalam waktu 15 detik itu, denyut jantungnya berapa? Nah, datanya di sini, di data denyut jantung. Misalnya di sini ada siswa satu ya, nah ini, set, ya. Nah, sebelum senam berapa nih denyut jantungnya? 12 ya. Nah, nanti data dalam 1 menit kan dikali 4 karena ini kan 15 detik nih, 15 detik. Jadi dalam 1 menit itu menghasilkan 48 denyut jantung. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau denyut jantungnya kurang dari 60 di bawah normal, konsultasi kepada guru gitu ya. Kalau misalnya 16, nah 64, oh berarti 64 itu 60 sampai 100 normal. Tapi kalau misalnya 30 nih sebelum senam, ya, di atas batas aman, hentikan aktivitas. Jadi nanti jangan ikut senam, tuh ya. Dan dilihat rekomendasinya nanti, ya. Itu, seperti itu ya. Jadi data ini nih sebelum senamnya itu dilihat, ya hasilnya ini, ya. Dicek di sini, nanti kalian bisa download aja filenya di deskripsi video ini. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini nih yang paling banyak ditanyakan, pengukuran fleksibilitas. Jadi, untuk pengukuran fleksibilitas, download file pengisian fleksibilitas yang resminya di web SID hasil fleksibilitas. Di sini kalian bisa lihat ya, sebentar, yang fleksibilitas ya, linknya. Ini senamnya nah, ini ya, tindak lanjut setelah tes fleksibilitas. Jadi, guru mencatat hasil tes fleksibilitas murid pada lembar hasil tes yang telah disediakan. Nah, ini SID hasil fleksibilitas kalian buka ya. Jadi, selanjutnya setelah terbuka, itu klik kanan pada file lalu download. Nah, ini klik kanan lalu download ya. Kita tunggu sampai terdownload. Nah, ini kemudian kita buka filenya ya, sebentar masih loading. Kita tunggu sampai terbuka filenya. Bentar dulu. Saya pause dulu ya sampai terbuka ya. Oke, teman-teman, ini datanya sudah terbuka, jadi kita enable editing dulu. Nah, ini diisi nama sekolahnya, contoh ya, saya ya, SMK Islam Bina Nusantara Gumelar, kemudian NPSN, kemudian tanggal pelaksanaan. Nah, ini ya, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun ya. Jadi penulisannya itu tanggal berapa, misalnya hari ini tanggal 16, garis miring 07, garis miring 2026, seperti ini. Jumlah siswanya berapa? 30 kalau saya siswa barunya ya. Jadi ini jangan dirubah apapun ya, pokoknya pokoknya format ini apa aja udah jangan dirubah, kalian tinggal ngisi aja, ngisi sama nambahin baris gitu ya.
Nah ini contoh NISN-nya dimasukkan gitu ya, kemudian nama siswanya siswa satu misalnya, tanggal lahirnya sama nih DD garis miring MM garis miring YYYY, artinya tanggal, bulan, dan tahun. Contoh 20 Januarinya 01 2010 misal, seperti ini. Kemudian apakah memiliki di sini kan bisa lihat untuk lebih jelasnya, apakah memiliki disabilitas ya atau tidak, misalnya pilih pilih tidak di sini. Tidak. Tinggi badannya berapa? Nah, tadi di IMT ya, IMT itu kalian bisa lihat di sini IMT-nya tinggi badannya itu dalam meter ya. Jadi di sini saya sarankan juga dalam meter tinggi badannya, misalnya 1,5, 1,4 gitu tinggi badannya ya. Kemudian berat badannya dalam kilo 40. Nah, ini pengukurannya ada 3 kali ngukur yang fleksibilitas ya. Fleksibilitas cara ngukurnya gini, saya, sudah gambar ini karena saya belum melakukan tapi saya pakai, apa namanya, ChatGPT gitu ya untuk mendesain ya. Jadi, kalau saya sih pakai 2 garis, 2 penggaris ya. Sebenarnya disuruhnya pakai penggaris satu ya petunjuknya, tapi saya agar lebih mudah pakai penggaris 2 saja. Kita pertama fokus dulu ke penyusunan penggarisnya. Jadi, di sini saya letakkan penggaris 2 ini tepat di garis pertemuan keramik. Jadi, garis tengah keramik ini sebagai titik nol-nolnya, ya, titik nol gitu ya. Kalau petunjuk dari webnya kan di titik 10 ya, di penggaris ke-10, tapi kalau saya pakai titik nol aja biar gampang, ya. Jadi 2 penggaris saya lakban biar tidak geser-geser, ini sebagai titik nolnya, ya. Jadi ini nih, pertemuan keramik ini sebagai titik nol, ya. Kemudian dibalik ya, jadi ini penggarisnya adalah harus nol ya, nol dengan nol, satu satu seperti ini ya, jangan di 30 yang satu satu, yang di sini 30 jangan, tapi harus satu dan satu, karena nolnya ya ujung penggaris ini sebenarnya ya. Oke, itu awalnya, kemudian kita lakban, selanjutnya di sini nih, saya pasang 2 lakban lagi, sini. Ini nih, lakban satu, lakban 2 yang berjarak 45 senti. Karena keramik ini 40, jadi saya tambah 5 senti lagi, gitu ya. Sehingga berjarak 45 sentimeter. Dan patokan anak duduknya, anaknya duduk, pastikan nih tumitnya mengenai lakban. Ya, jadi patokannya bukan tempat duduk, tapi tempat tumit. Pastikan tumitnya berada di atas lakban, tepat di atas garis ini. Ya, ini agak maju ke depan sebenarnya ya, tapi harusnya agak mundur ya. Ini pastikan di atas garis ini gitu ya. Di lakban tapi jangan sampai terlalu maju. Nah, selanjutnya ya, tangan anak itu saling, menumpuk seperti ini. Lalu mulai menunduk sampai menyentuh penggaris. Nah, menyentuh penggaris seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini contoh hasilnya. Jadi kalau dia di arah sini berarti positif ya. Jadi ini nih ya, kalau dia di penggaris ke sini nilainya plus. Kalau dia di sini sebelum ke pembatas nol, jarinya di sini nih, ujung jarinya nih, ujung jarinya kok di sini berarti dia nilainya minus ya. Tapi kalau, dia ujung jarinya di atas ini, di penggaris yang di atas batas nol ya, yang menjauhi anak itu nilainya plus. Sehingga contoh, ini misalnya 5 senti ya, di sini angka 5 ya. Karena ini plus, maka kalian masukkan ke sini 5. Nah, misal ya. Kemudian yang kedua ulangi karena lakukan 3 kali ya. Setelah itu anak kembali, ulangi lagi 3 kali ya. Misalnya, yang keduanya ternyata di sini minus, minus berapa? Tinggal dilihat aja ya. Dan seterusnya diukur misalnya di sini ada 7, ada 4. Nah, yang terbaik ya yang paling positif ya 7. Hasilnya nanti misalnya ini anak cowok, misalnya cowok, kalian bisa lihat di sini, di tindak lanjut ya. Nah ini ya, rekomendasi di tindak selanjutnya kalau laki-laki kurang dari 5 berarti kurang sekali. Nah di sini klik menu kurang sekali maka rekomendasinya apa. Kalau ini berarti kan 7 nih yang terbaik. Jadi 5 sampai 7 kurang. Kalian klik menu kurang di sini, ya.
Rekomendasinya apa nih? Ada, seperti itu. Nah, ini semua siswa diisi sampai 30 siswa. Kalau saya karena siswanya 30, jadi sampai 30 siswa, ya. Oh, nah semua siswa sudah diisi sesuai jumlah siswa ini, saya 30 jadi, nama ini sebenarnya nama ya, misalnya nama siswa A gitu ya, siapa tuh, tulis namanya, saya hanya untuk konten biar cepat aja, di sini tulis nama siswa, tulis nama siswanya, ya, ditulis nama siswanya di sini ya, ditulis namanya ya, jangan ditulis siswa satu siswa 2 jangan ya, tapi siswanya siapa namanya gitu ya. Kalau sudah, nanti diunggah ya, jadi gurunya ya, upload hasil pendataan di poin titik 3 di atas di web MPLS Ramah, gunakan kode unik guru. Contohnya di sini, di video ini nih. Video ini kan saya ada membuka kode unik, sebentar saya tunjukkan, bentar ya. Nah ini ya, jadi ada kode unik kepala sekolah, ada kode unik guru. Nah, silakan di-upload di situ hasil pendataannya di sini, MPLS Ramah. Nah, kerjakan tes, masukkan kode tes guru, ya. Klik lanjutkan. Nah, lanjut link unggah berkas, ya, lanjut link unggah berkas, silakan diisi nama responnya siapa, jabatannya apa gitu ya, guru atau TU, kemudian nomor WA-nya, kemudian selanjutnya jumlah pesertanya berapa, kalau saya 30 ya 30 gitu ya. Kemudian nah ini filenya kita unggah di sini. Saya hanya contoh ya. Nah kita klik jelajah, nah ini ya, yang tadi kita isi misalnya, kita klik open. Udah, kita tinggal klik kirim, tapi saya belum kirim karena itu baru tutorial aja. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara mengisi tes fleksibilitas dan juga data-data lainnya mulai dari mendownload dan mengukur, kemudian mengunggahnya. Seperti itu. Terima kasih ya, itu saja dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.